mengatur penyebaran kromatofor, molting, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan perkembangan. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neosekretori. Sel tersebut dapat ditemukan pada semua metazoa atau hewan yang bersel banyak, antara lain Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, dan Mollusca. Apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin pada filum Mollusca? Dan hewan apa contohnya? Sistem endokrin pada mollusca merupakan mekanisme komunikasi antar satu sel dengan sel yang lainnya, di mana nantinya sistem hormon tersebut berfungsi untuk mengontrol dan juga untuk mengkoordinasikan proses biokimia dan proses fisiologis yang melibatkan sinyal yang diekspresikan dapat mempengaruhi sel target secara langsung. Di sini contoh yang saya pakai dari filum Mollusca adalah hewan bekicot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari gerak refleks pada hewan invertebrata. Gerak refleks merupakan sebuah gerakan spontan dari tiap-tiap organ atau juga bagian tubuh yang telah atau sudah menerima rangsangan. Hal ini akan terjadi dengan secara langsung serta tanpa kesadaran. Gerak refleks adalah gerak cepat menanggapi rangsangan. Mekanisme gerak refleks dimulai dari rangsangan, kemudian menuju ke reseptor, dari reseptor ke sensoris, dari sensoris menuju ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang akan menuju ke motoris, kemudian menuju ke otot, dan terjadilah gerak. Nah, contohnya kepada siput ini, jika kita sentuh, siput akan masuk ke rumah ataupun cangkangnya karena terjadi gerak refleks pada siput tersebut. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai antara reseptor dengan efektor. Reseptor adalah salah satu sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Sedangkan sistem saraf pada mollusca merupakan sistem saraf yang terdiri dari cincin saraf yang memiliki esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaannya lengkap yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada dasarnya bekicot itu tidak mutlak antara jantan dan betina, tetapi pada saat masa kawin tiba, maka sepasang bekicot akan saling merapatkan diri. Satu bekicot berperan sebagai pejantan dan pasangannya berperan sebagai betina. Mereka akan melakukan kopulasi dengan cara menempelkan alat kelamin satu dengan yang lain, di mana nantinya bekicot yang berperan sebagai betina akan bertelur di tanah. Setelah beberapa minggu, telur-telur itu menetas dan muncullah bekicot-bekicot kecil dengan bakal cangkangnya yang langsung bisa berjalan atau merayap baik di tanah, batang pohon maupun pada daun-daunan. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang dimaksud dengan metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Apakah bekicot hewan yang melakukan metamorfosis? Nah, jadi metamorfosis yang dilakukan pada bekicot yaitu metamorfosis tidak sempurna.
Karena bekicot tidak mengalami tahapan berupa fase pupa atau kepompong yang biasa dilalui hewan yang bermetamorfosis sempurna. Bekicot juga tidak melalui fase nimfa yang biasa juga dilalui